Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberi kemudahan dan kesehatan dalam keseharian kita. Allahumma amin. Satu keluhan dari NMAX OLD ya, NMAX lama, dimana keluhan muncul suara kasar seperti suara klep, suara tensioner. Di antaranya seperti itu teman-teman yang tadi sudah kita saksikan pada awal video tadi ya. Nah, histori dari pelanggan atau dari customer sudah melakukan pergantian rocker arm, roller rocker arm ya, sudah diganti. Intinya satu set rocker arm sudah diganti, noken as atau cam juga sudah dilakukan pergantian. Nah, ini suara masih muncul ya, ada muncul ya, ada jeda 1 minggu setelah melakukan pergantian roller rocker arm dan cam di bengkel X ya, dan kemudian 1 minggu kemudian datang ke kita dan kita coba lakukan penyetelan bagian klep atau celah klep. Kita coba setel balik lagi ke standar. Ada jeda sekitar 3 hari setelah melakukan setel klep ya, yang tadinya sudah melakukan setel klep kembali halus. 3 hari kemudian balik lagi dengan kondisi keadaan suara yang sama persis seperti pas datang ketika setelah melakukan banyak pergantian di bengkel X dan dilakukan setel klep menjadi halus kembali, datang lagi dengan kondisi keluhan yang sama. Kita saksikan ya, otomatis kita bongkar semuanya. Untuk tangki-tangki dan bagian-bagian cover sudah kita bongkar dan pastikan kita sudah lepas semuanya. Mekanik kita coba menganalisa dan memeriksa bagian-bagian terkait yang sudah kita kemarin setel, apakah memang ada perubahan lagi atau memang ada bagian lain juga yang seyogianya harus diganti ya. Kita saksikan dan kita perhatikan bagian-bagian apa saja yang memang layak melakukan pergantian atau layak dilakukan penyetelan. Oke, kita lanjut ke bagian pembongkaran bagian dari water pump ya. Kita lepas dan memang kita turunkan juga untuk bagian dari air radiatornya. Kita sediakan barang atau wadah tempat penyimpanan air radiator yang bersih ya, supaya kita nanti air radiatornya tidak perlu untuk melakukan pergantian air radiator, jadi melakukan pemasangan kembali air radiator yang lama ya. Oke, dilanjut dan disarankan untuk melepas ini teman-teman, ada baiknya ditunggu dulu sampai dingin supaya tidak kita kepanasan pas pegang komponen-komponen yang ada di bagian mesin ya. Tapi jika urgent silahkan disesuaikan aja waktu dan tempatnya, mudah-mudahan tidak berefek dan tidak berakibat bahaya untuk komponen-komponen ataupun tangan dari teman-teman saat melakukan pembongkaran. Oke, ini kita sudah lepas bagian cop headnya ya. Kita coba lihat bagian dari celah klep dulu ya. Kita pastikan apakah memang ada perubahan di bagian celah klep atau tidak ada perubahan ya, atau istilahnya ada komponen lain yang rusak. Kita pastikan topnya dulu ya, pastikan dulu topnya supaya di titik yang pas untuk kita melakukan pengecekan bagian celah klep. Kita coba buka ya, lepas dan bongkar satu persatu. Dan ini menurut informasi dan menurut keterangan dari customer pemilik kendaraan, semuanya ini sudah diganti baru ya. Total habis sekitar 1,5 ya, juta ya di bengkel X ya. Ini datang ke kita dengan kondisi keluhan yang sudah bunyi kasar yang seperti tadi kita saksikan di awal video tadi ya. Oke, kita periksa ya teman-teman. Kita cek bagian atas. Nah, ini tidak ada perubahan untuk yang atas. Kita coba periksa untuk yang bagian klep exhaust ya. Coba ini ada perubahan ukuran kayak ini karena longgarnya ini tidak wajar, terlalu longgar. Padahal ini kemarin sudah kita lakukan penyetelan ya untuk bagian klep in ataupun klep yang bagian X ya. Tapi di sini menjelang atau sudah melakukan reading sekitar 3 hari muncul kembali dengan keluhan yang sama, dan memang pas dicek itu, pas dilihat dan kita coba pastikan juga ini ada perubahan ukuran celah klep ya. Kita pastikan, kita lihat secara di detail ya kerusakannya, apakah cuma memang hanya perubahan
dari ukuran celah klep saja atau memang ada kerusakan dari komponen rocker arm. Biasanya ada roller yang rusak. Nah, kita coba pastikan, kita bongkar satu persatu dan kita analisa ya, dan pastikan apa yang kena, apa yang rusak. Oke teman-teman ya, ini kita sudah bisa analisa untuk motor karena memang sudah dibongkar satu persatu, dan kita coba untuk analisa masalah yang terjadi. Muncul suara kasar ya. Satu masalah sudah berhasil kita temukan ya, untuk bunyi kasar itu dari rocker arm yang kena nih ya, udah kocak ya. Jadi di setel celah klep sedemikian rupa pun beberapa hari kemudian pasti kena lagi, karena posisinya ini sudah parah bagian bearing rocker armnya ya. Ini memang kondisinya baru ya, sesuai informasi dari pemilik kendaraan. Tapi untuk kondisi part ini menggunakan part yang bukan dari orisinil atau genuine Yamaha ya. Ini dari vendor luar. Dan juga sama ya, menggunakan vendor luar juga. Tapi untuk yang kena yang bagian klep atau platu klep atau rocker arm yang exhaust ya, satu yang kena ini kita bisa analisa ini. Untuk bagian yang innya ini dirasa masih aman ya, tapi sudah ada longgaran sedikit, tapi ini tidak menyebabkan dan menimbulkan bunyi seperti yang tadi di awal kita saksikan. Untuk bagian camnya ini juga sama, camnya masih baru juga, tapi ini sudah ada kena ya. Nah, ini kalau bahasa sini bilang udah ada dadasnya. Nah, ini kita coba diskusikan dengan customernya ya, karena memang ini part-part yang diganti itu bukan dari part genuine Yamaha ya, ini part vendor lain atau vendor luar. Ini kualitasnya mungkin ya kurang tahu juga ya, yang pastinya kita tidak menjelekkan produk, karena tapi yang pasti ini kalau memang customer menginginkan kondisi suara motor kembali normal, ada baiknya melakukan pergantian part-part yang ini ya. Ini satu ya. Terus noken as juga atau cam juga disarankan untuk melakukan pergantian ya. Jadi masalahnya itu teman-teman, masalah utamanya sudah kita temukan, sudah kita pastikan bahwa yang kena itu bagian dari rocker arm, bagian exhaust, dan cam juga kena ya. Oke, kita komunikasikan dan diskusikan dengan pemilik kendaraan apakah tindak lanjutnya seperti apa. Yang pasti kami sudah memastikan penyebab suara kasar itu dari bagian mananya. Baik teman-teman semuanya ya, ini kita sudah diskusi dengan pemilik kendaraan ya, dan kita sudah ada keputusan ya, karena memang kondisi baru 1 bulan. Untuk melakukan pergantian habis total itu 1,5 juta menurut informasi dari pemilik kendaraan ya. Dilakukan pergantian di bengkel X ya, jadi uangnya sudah habis ya, karena ini mahasiswa ya. Jadi kondisi keuangannya sudah habis dan tidak memungkinkan untuk melakukan pergantian unit ini semuanya. Jadi kita sudah lakukan koordinasi dan diskusi dengan pemilik kendaraan. Kita coba kasih solusi ya untuk melakukan pergantian bagian rollernya saja ya, dengan menggunakan kanibal dari rocker arm atau rocker arm dari unit Mio M3 yang notabene untuk harganya lebih murah ya. Jadi kita beli rocker arm untuk Mio M3 harganya sekitar Rp108.000 ya, ketimbang ganti ini lumayan mahal juga, hampir 500-600an ya untuk bagian rocker armnya saja. Jadi kita coba lakukan pergantian di bagian
roller rocker armnya saja atau laharnya saja, bearingnya saja yang kita ganti. Karena ini sifatnya kemanusiaan ya, atau posisinya customernya sudah informasi uangnya sudah habis saat melakukan perbaikan unit ini di bengkel X ya, dan ternyata menggunakan komponen bukan dari ori pabrikan, dan alhasil kualitasnya memang tidak bertahan cukup lama ya, hanya sekitar 1 bulanan lebih ya. Kita pastikan untuk melakukan pergantian, dan kita juga minta disaksikan juga untuk dari customernya ya untuk melakukan pergantian, dan memang ini sudah fix semuanya bersumber dari sini. Harusnya ini semuanya diganti kembali ke dari orisinilannya ya. Ini juga bukan ori untuk bagian camnya atau noken asnya, ini bukan orisinil dari pabrikan. Yang otomatis ini korban ya, korban dari bengkel X. Informasi dari customer memang diganti sampai menginap, motornya diganti part-part sampai 1,5 juta, dan kita bisa buktikan bahwa barangnya ini dari bukan vendor dari pabrikan ya. Bukan menjelekan bengkel atau menjelekan produk, tapi ini kita hanya menginformasikan saja bahwasannya keamanan itu harus benar-benar kita jaga ya, harus benar-benar kita junjung tinggi supaya kita dapat kepercayaan lebih dari customer atau dari pelanggan. Sekecil apapun kepercayaan atau amanah yang kita emban harus kita pertanggungjawabkan ya. Itu saja terkait masalah ini, dan kita coba saksikan nanti untuk bagian pergantian atau penggantian bearingnya. Ini kita coba videokan dan saksikan ya. Barangkali teman-teman mengalami hal seperti ini, kondisinya memang memungkinkan untuk mengganti sebagian saja atau bagian roller rocker armnya saja, karena memang berhubungan dengan budget yang sudah terkuras keluar lebih besar sebelum ini ya. Kita akalin dan kita tolong dulu customernya supaya tidak makin habis uangnya sementara itu ya. Tapi ini tidak recommended untuk bertahan lama ya. Ini hanya sebatas menolong urgent ya, supaya customernya bisa pulang ya, dengan suara yang halus intinya. Sementara tadi pun bisa pulang karena motor masih bisa jalan, cuma resiko suara sangat kasar. Oke, kita saksikan. Ini kita proses pelepasan bearing lama ya. Nah, ini teman-teman sudah kelihatan ya, keluar. Ini nah, asnya kita lepas dulu ya. Sudah ada nongtot ya. Ini kita lepas, kita ganti dengan as dan bearing yang baru. Tentu ini kanibal ya, tidak ada khusus jualan bearingnya saja. Ini memang agak sesat ya, tapi hanya menolong customer yang lagi kesusahan. Jadi ini yang kena ya teman-teman. Jadi yang membuat posisi si bearing
agak oblak ya, itu ininya yang kena ya, asnya ya. Nah, ini bearingnya teman-teman ya, menggunakan bearing lidi ya. Jadi tidak ada jualan khusus ya, sementara sih kita belum temukan jualan khusus bearingnya saja. Jadi kita tetap adopsi Cannibal dari Dr. Arem Mio M3, lebih murah untuk pembeliannya. Kita ambil ininya saja ya. Nah, ini kode part yang Mio M3 ya, dengan kode spare part 2PH. Nah, ini kita coba lepas yang dari ini ya, dari Mio M3. Kita lepas dulu bearingnya dan pastikan tidak diburusut ya, supaya kondisinya tidak bingung nanti pas pemasangan. Ya. Ini harus hati-hati teman-teman ya, soalnya resiko bearing lidinya favorisat ya. Hati-hati teman-teman ya, ketika melepas bearing lidi, hati-hati karena kalau diburusut susah ngaturnya ya. Nah, ini seperti ini ya. Nanti kalau diburusut untuk ngatruk-ngatruknya itu sudah susah ya. Lakukan pemasangan bearing supaya tidak kemana-mana ya, grease-nya ya, jangan lupa grease-nya ditempelkan supaya tidak kemana-mana. Oke, ini proses pemasangannya ya. Ini teman-teman hati-hati juga, harus benar-benar lurus dan langsung masuk, karena kalau miring ini bearingnya yang kena tumbuk ya, atau kena pukul. Teman-teman harap berhati-hati asal miring. Nah. Pula Tempang. Ya, ini kalau sudah pas, ini tidak memerlukan tenaga yang kuat ya untuk memukul ini, karena sudah masuk ya ke bagian posisinya. Untuk bearing lidinya pun sudah pas ya, tidak kena menghalangi. Oke, seperti itu teman-teman. Ini cara murtad tapi buat membantu customer yang lagi kesusahan saja. Kita ini sebatas kemanusiaan ya. Nah, ini sudah oke ya, tinggal meratakan saja supaya pas nanti ya. Oke, kita pastikan goyangannya sudah aman ya, karena bearing sudah baru. Kurang jero saya periksa. Nah, ini teman-teman, ngakal lah, muntah ngakal mau ngake cek bahasa dia mah.
Oh, rata, rata, rata. Deh lah. Oke teman-teman, untuk memasang as ini dipastikan semuanya ini rata ya, tidak ada yang menonjol tersendiri ya. Bagian sebelah sini dan bagian sini diusahakan untuk rata ya, karena pemasangan takutnya agak miring nantinya, atau lebih ke arah, cenderung ke kanan atau ke kiri ya. Ini dipastikan harus rata ya. Oke, seperti itu ya untuk tutorial cara memasang atau mengkanibalkan antara bearing rocker arm yang baru dengan bearing yang lama ya. Oke, ini sudah selesai, kita coba lakukan pemasangan kembali. Jadi yang digantinya ya bagian yang kocak saja. Untuk yang bagian yang masih oke, belum kita lakukan pergantian karena tetap kita kembalikan lagi customernya sesuai batasan kemampuan budget dulu, karena memang tadinya sudah habis terkuras. Oke, proses pemasangan ya, ini kita coba lakukan pemasangan langsung di sini saja tanpa harus membongkar bagian head ya. Kita coba pasang untuk bagian dari PPA dulu. Ini komponen PPA kita pasang terlebih dahulu. Nah, teman-teman, seperti itulah cara memasang PPA atau komponen PPA itu mudah lah ya. Tidak kita harus spill cara pemasangan atau detailnya seperti apa. Yang pasti ini mudah ya. Oke ya, ini komponen plato crab atau rocker arm bagian in yang ada komponen PPA. Teman-teman harap berhati-hati juga untuk melakukan pemasangan ini. Mudah tapi tidak semudah yang dibayangkan. Harus ada otot juga di sini karena ada per yang harus kita tekan saat kita memasukkan as bagian rocker arm dan saat melakukan pemasangan bagian cam ya. Teman-teman harus tekan dulu supaya tidak menghalangi laju bagian cam saat kita masukin ke bagian bearing. Nah, ini udah masuk ya. Ketika sudah masuk, nah ini sudah aman. Jadi ini yang atas belum ada pergantian, tapi ini sudah ada ciri-ciri dan tanda-tanda akan sama ya kejadiannya dengan komponen rocker arm yang bagian bawah ya. Nah, ini yang bagian bawah kita pasang. Kalau yang bawah teman-teman tidak harus menggunakan otot ya, karena tidak ada per seperti yang tadi dipasang di bagian PPA ya. Oke, seperti itu cara pemasangan bagian komponen-komponen dari rocker arm ya teman-teman. Sama lah prosesnya, tidak ada yang lain, tidak ada yang beda. Untuk teman-teman teknisi pasti semuanya sudah jago lah ya. Untuk selanjutnya
Untuk selanjutnya kita tinggal menyetel bagian celah klep saja ya, dan memasang bagian komponen-komponen terkait. Sudah seperti biasa kita lakukan untuk bagian pemasangan. Jadi kita skip saja dan kita langsung nanti kita memeriksa dan mendengarkan dari suara ya atau audio apakah memang sudah aman atau sudah oke lah ya untuk diserahkan ke customer, tentu dengan penjelasan dan informasi terkait yang bagian yang atas belum diganti untuk bagian bearingnya ya, hanya mengganti bagian bearing yang bawah saja. Oke ya, dilanjut ke proses pemasangan bagian pompa air atau water pump untuk radiator ya. Pastikan semua memasang dan terpasang secara presisi supaya tidak ada kebocoran untuk di bagian seal atau o-ring water pump. Oke, semua komponen sudah terpasang ya sesuai dengan posisi dan alurnya. Kita coba nanti setelah melakukan pengisian air radiator, tentu kita coba secara audio ya, segi suara apakah masih muncul bunyi kasar atau sudah selesai misi kita. Oke teman-teman ya, ini kita sudah tutup dari cover-covernya. Suara mesin sudah kembali halus. Tentu setelah kita melakukan pergantian unit terkait tadi yang kita saksikan. Dan pada dasarnya memang dari bagian itulah yang menyebabkan sumber bunyi kasar yang sangat horor ya kedengarannya. Jadi teman-teman, jika menemukan masalah seperti ini dan memang kasusnya sama seperti kami yang saat ini dialami, mungkin seperti itu solusi awal, solusi singkat, solusi paling efektif P3K lah, pertolongan pertama pada penderita bengkel X ya. Jadi ini hanya membantu saja, tidak rekomendasi untuk dipakai secara lama karena memang ini hanya sebatas menolong. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi ladang amal atau ibadah buat kita semuanya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Jadi tetaplah amanah dan bertanggung jawab.